Kalau kita perhatikan, pemilu kan kelihatannya seringkali rusuh ya. Banyak banget kandidat, janji di mana-mana, dan hasilnya kadang nggak terduga. Tapi gimana kalau kita ngelihatnya bukan sebagai pertarungan liar, tapi sebagai sebuah permainan? Sebuah permainan strategis yang ternyata diatur oleh buku peraturan yang nggak kelihatan. Yuk kita bongkar idenya. Jadi, pertanyaan besarnya begini. Kompetisi politik itu beneran cuma keributan acak, atau sebetulnya sebuah permainan yang punya logika dan strategi yang bisa kita tebak? Nah, kerangka berpikir inilah yang akan kita pakai buat memahami gimana hasil pemilu itu sebenarnya sudah mulai terbentuk, jauh sebelum kita semua datang ke TPS. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Konsep dasarnya sederhana. Kompetisi elektoral itu pada intinya adalah sebuah permainan, sebuah pertandingan antara tim-tim elit yang berlomba buat mengendalikan pemerintahan. Ada seorang ekonom hebat, Joseph Schumpeter, yang merumuskannya dengan pas banget. Ini bukan soal tawuran di jalanan, tapi kompetisi yang teratur antara tim-tim alternatif. Persis kayak di olahraga kan? Ada pemain, ada aturan main, dan ada hadiah utamanya, kekuasaan untuk memerintah. Dan ini nih yang membawa kita ke jantung pembahasannya. Kalau politik itu permainan, maka pertanyaan paling pentingnya adalah, gimana caranya aturan main, yaitu aturan pemilu, mempengaruhi cara para pemainnya, alias partai dan kandidat, dalam menyusun strategi mereka. Soalnya, strategi inilah yang pada akhirnya menentukan siapa yang jadi pemenang. Nah, buku aturan pemilu itu kan bisa tebal dan ribet banget ya. Tapi tenang, kita bisa sederhanakan jadi 3 tuas utama, atau 3 setelan utama dalam permainan ini. 3 variabel ini kita sebut saja V, M, dan P adalah kunci buat ngerti hampir semua sistem pemilu di dunia. Yang pertama, yang paling gampang, itu V alias votes atau suara. Ini tuh simpelnya jumlah suara yang dipunya setiap pemilih. Di kebanyakan sistem, aturannya jelas, satu orang, satu suara. Gampang kan? Berikutnya adalah M untuk magnitudo. Nah, yang ini penting banget. Magnitudo itu jumlah kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan atau dapil. Coba bayangin, apa bedanya kalau di satu dapil cuma ada 1 pemenang dibanding kalau ada 10 pemenang dari dapil yang sama? Jelas perbedaannya fundamental dan mengubah total permainannya. Dan yang terakhir, P untuk proporsionalitas. Ini tuh kayak meteran buat ngukur seberapa adil sebuah sistem dalam mengubah suara jadi kursi di parlemen. Di sistem yang sangat proporsional, kalau partai dapat 10% suara, ya mereka bakal dapat sekitar 10% kursi juga. Tapi di sistem yang winner take all atau pemenangnya ambil semua, bisa jadi dengan suara segitu mereka nggak dapat kursi sama sekali. Oke, aturannya udah kita pegang. Sekarang kita lihat strategi pertama yang paling dipengaruhi sama aturan itu, koordinasi. Aturan main itu memaksa partai dan pemilih buat kerjasama. Kenapa? Soalnya kalau mereka terpecah belah, hampir bisa dipastikan mereka bakal kalah. Coba deh kita berandai-andai. Di satu sisi ada 15 partai yang ideologinya mirip-mirip. Di sisi lain ada satu partai besar yang solid. Menurut Anda siapa yang bakal menang? Ya jelas partai yang solid itu. Kenapa? Karena 15 partai lainnya itu malah sibuk mecah-mecah suara dari pendukung mereka sendiri. Inilah yang namanya masalah koordinasi. Dari masalah koordinasi tadi, ternyata muncul sebuah pola yang bisa diprediksi loh. Para ilmuwan politik bahkan nemuin semacam rumus sederhananya yang dikenal sebagai aturan M+1. Anggap saja ini formula rahasia buat ngasih tahu kita daya tampung sebuah dapil, yaitu berapa banyak partai yang bisa beneran bersaing serius di dalamnya. Gini cara kerjanya, kalau sebuah dapil punya M kursi, secara alami itu menciptakan daya tampung untuk jumlah pesaing yang realistis. Aturan praktisnya cuma ada ruang untuk M ditambah 1 partai yang bisa bersaing secara serius. Kok bisa? Karena kita sebagai pemilih nggak mau suara kita sia-sia buat kandidat yang kayaknya nggak bakal menang. Jadi, secara strategis, suara kita akan cenderung mengumpul ke pemain-pemain utama. Hasilnya, partai-partai yang lebih lemah ya otomatis tersingkir dari permainan. Nah, ini dia contoh praktisnya. Di dapil yang pemenangnya cuma 1, di mana M sama dengan 1, aturan M+1 memprediksi bakal ada 2 pesaing utama. Inilah yang mendorong terbentuknya sistem 2 partai. Sebaliknya, di dapil yang kursinya ada 10, di mana M sama dengan 10, bisa ada sampai 11 partai yang bersaing secara efektif. Ini membuka pintu lebar-lebar untuk sistem multipartai yang lebih beragam. Beda banget kan? Oke, sekarang kita pindah ke strategi besar berikutnya, persuasi. Ternyata aturan main itu nggak cuma nentuin jumlah partainya, tapi juga nentuin apa yang mereka janjikan kepada kita, para pemilih, untuk merebut hati dan suara kita. Ini pertanyaan mendasar banget waktu musim kampanye. Coba perhatikan, kenapa ada kandidat yang janjinya itu gede dan buat semua orang, kayak pertahanan nasional yang kuat atau pendidikan lebih baik untuk semua.
Tapi ada juga yang fokusnya ke hal-hal yang lebih kecil dan cuma menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya janji bangun jembatan baru di satu desa aja. Jadi intinya begini, di sistem pemenang tunggal, di mana magnitudo dan proporsionalitasnya rendah, Anda harus membangun koalisi sebesar mungkin untuk menang. Ini mendorong kandidat buat bikin janji-janji yang sifatnya umum dan menarik bagi sebanyak mungkin orang. Tapi di sistem proporsional, Anda bisa menangin kursi bahkan cuma dengan dukungan dari sekelompok kecil pemilih. Nah, ini menciptakan insentif buat nargetin kelompok-kelompok spesifik dengan janji-janji yang khusus buat mereka. Sekarang, ayo kita tarik benang merahnya. Semua aturan yang kelihatannya teknis ini, V, M, dan P, sebenarnya punya dampak yang sangat besar dan sangat nyata terhadap bagaimana sebuah negara pada akhirnya dijalankan. Jadi pada akhirnya, aturan-aturan inilah yang membentuk struktur dasar politik kita. Aturan-aturan ini yang menentukan apakah kita punya sistem 2 partai atau 10 partai. Aturan-aturan ini yang membentuk jenis kebijakan apa yang dikejar pemerintah. Apakah fokusnya untuk kebaikan bersama atau cuma buat kelompok-kelompok kecil. Dan bahkan, aturan ini juga mempengaruhi seberapa banyak dari kita yang merasa suara kita penting dan akhirnya memutuskan untuk datang ke TPS. Oke, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Dengan memahami kerangka V, M, dan P ini, Anda sekarang punya alat baru untuk menganalisis permainan politik. Pertanyaan